Gua mau berkomentar sedikit kalau benar ini Pak Ridwan Kamil punya will ya atas pengakuan si wanita ini. Bahkan ini adalah diduga screenshotan dari video call mereka. Menurut gue memang perbuatan itu tidak dibenarkan, tapi gue tidak ya, mendukung untuk menghakimi si wanitanya. Karena apa? Laki-laki ini enak di Indonesia ini, kalau terjadi kayak gini laki-lakinya aman, perempuan lainnya yang dibully gitu. Sudah berani bermain api, maka siaplah terbakar. Jangan mengorbankan orang lain begitu. Dan menurut gue ini adalah doa-doa dari si istrinya mungkin untuk bisa mendapatkan kelayakan hidup yang lebih layak daripada sebelumnya. Tapi ini harus dicek dulu faktanya benar tidak sampai terjadi pengakuan dari si orang tersebut, bukan hanya bukti-bukti yang tersebar sebagai isu gitu loh. Tapi menurut gue ketika lo berpacaran dengan suami orang, lo nggak perlu nuntut seharusnya. Lo udah terima konsekuensinya, ya kan? Tapi kalau lo cinta mati dengan dia, ya menurut gue juga itu resikonya lo. Kenapa tidak dibicarakan di awal? Kalau memang lu siap menjadi yang kedua saja. Tapi kalau memang tidak siap menjadi yang kedua, kenapa lu harus sampai punya anak gitu? Ya, lu pacaran aja sama dia gitu loh maksudnya. Ya kan? Karena laki-laki itu ketika dia memang datang dengan status yang punya istri, tapi tidak kenapa-kenapa, harusnya lu pertanyakan. Kecuali dia punya masalah dengan hubungannya, maka lu jangan jadikan yang kedua, tapi suruh dia menyelesaikan permasalahan yang ada di sana dan menjadikan lu yang pertama. Begitu kira-kiranya. Nanti gue sambung lagi ya. Semangat untuk kalian semuanya lah. Gue gak ngerti nih bagaimana rumah tangga orang. Bapak Ridwan Kamil telah klarifikasi tentang Mbak Lisa. Mereka memang pernah bertemu 1 kali di 4 tahun yang lalu untuk mengurus masalah kuliah. Tapi kemudian ada bahasa tentang motif ekonomi yang didaur ulang. Jadi menurut saya ini pernah terjadi transaksi negosiasi mengenai ekonomi, bukan mengenai beasiswa kuliah. Karena mengingat Mbak ini adalah seorang model majalah dewasa yang tidak mungkin mengharapkan beasiswa bantuan dari negara, begitu. Mungkin sewaktu Bapak Ridwan Kamil ini menjadi gubernur di Jawa Barat. Nah, saran saya Pak, Bapak harus tes DNA karena si Mbak Lisa ini mengaku seolah-olah memiliki darah daging dari Bapak, begitu. Mungkin motif ekonomi yang didaur ulang tadi tidak terjadi daur ulang. Jadi Bapak harus membersihkan nama Bapak dan tes DNA lah Bapak. Terima kasih Bapak Ridwan Kamil. Kami tidak mau memojokkan wanitanya saja, namun Bapak harus bertanggung jawab kalau memang statement Bapak itu benar, begitu Pak. Dan kalau yang dari saya lihat pun, chatting-chattingannya itu memang Bapak terlihat tidak suka dengan Mbak ini. Mungkin ya sebatas antara memberikan beasiswa kuliah saja. Tapi mungkin Mbaknya mengharapkan yang lain Pak. Mungkin tidak hanya beasiswa, tapi menginginkan Bapak menjadi pendamping hidupnya, begitu. Mungkin. Akan ngebahas kasus ini secara netral, tidak ada keberpihakan. Yang pasti gue tidak mendukung dengan perselingkuhan ya. Di sini udah stop bercandanya. Gue juga menampilkan foto-foto si Lisa yang sekarang itu bukan untuk kalian body shaming, tetapi mempertegas ada apa dengan orang ini. Apakah dia depres atau bagaimana? Yang pasti dalam kacamata gue, dua-dua ini melakukan kesalahan. Kenapa? Gue tidak tahu apakah ada dugaan affair yang sesungguhnya, tapi kalau gue melihat dengan kacamata gue sendiri dan menganalisa, ini ada affair. Ini sekedar asumsi dari gue. Diduga ada affair dan keberlanjutannya gue nggak pernah tahu apa, karena kalau gue simpulkan kembali, telah terjadi ada yang menemani USG, ada surat perjanjian yang dikatakan, nggak tahu apa bentuknya. Lalu diduga ada sejumlah uang yang diberikan sebagai kompensasi, begitu. Artinya dari urutan itulah kemudian gue berpikir kalau ini diduga ada affair. Jadi menurut gue siapa losernya di sini? Tetap lelaki. Tetap semua harus dipertanggungjawabkan. Gue kalau misalnya gue punya kekuatan untuk mempertemukan dua orang ini, Bapak Ridwan Kamil dan Lisa ini, lebih bagus lagi. Ya kan? Apalagi dua-dua punya kesamaan untuk siap dites DNA dengan pengawalan yang netral. Kalau perlu gue ikut mengawal kasus ini, kan boleh-boleh aja. Gue percaya, tapi 50% lainnya gue harus menunggu hasil. Ketika dua-dua memang setuju untuk tes DNA yang tidak ngomong doang, tetapi harus dilaksanakan, begitu. Ataukah untuk sebuah pengakuan? Oke, gue yakin si Lisa ini meminta pengakuan bukan untuk merebut Bapak Ridwan Kamil dari Ibu Cinta. Tetapi tetap ya, ingat ya, segala perbuatan ada konsekuensinya. Konsekuensi dari Lisa maupun Bapak Ridwan Kamil sendiri. Jadi ini mau lebaran, semoga nanti setelah lebaran kita mendapatkan titik temu dari kedua belah pihak ini. Tidak bisa kita membela Ridwan Kamil, tidak bisa kita membela Lisa lalu memojokkan dia saja, tidak bisa juga. Pakailah akal kalian dan nurani kalian ya.
Tapi untuk kepercayaan gue 50% terhadap Pak Ridwan Kamil dan 50% terhadap Lisa. Tidak ada yang 100% gue yakini di sini sebelum tes DNA itu terjadi, ya. Karena banyak kejanggalan daripada bukti-bukti yang berseliweran. Terima kasih, selamat berlebaran untuk kalian, selamat masak-masak untuk besok. Mohon maaf lahir dan batin. Gue beralih sekarang karena dibayar. Kalau gue mau duit, itu seharusnya gue ngebelanya RK. Kenapa? Dia mantan pejabat dan istrinya masih menjabat. Kalian itu kalau nonton apa-apa belajar memprofiling orang. Gue ini bukan 1-2 kali mengkritisi kinerja pejabat, apalagi skandal dari mantan pejabat. Dan jangan lupa, skandal ini terjadi ketika Bapak Ridwan Kamil masih menjabat sebagai gubernur loh. Gue gak suka sama orang yang gak jujur. Gue lebih bagus orang itu bersalah tapi dia jujur. Lu tanya aja kalau lu punya pengacara, pasti yang dia tanya adalah kejujuran dari kronologi yang sesungguhnya. Nah, si Lisa punya kejujuran itu. Ya, kalian jangan memposisikan diri dia begundik-begundik dulu. Memangnya yang sedang bersuara menjadi juru bicara itu bukan itu. Mereka satu circle, ya. Gue sudah lihat bukti-buktinya. Dari kubu sebelah, yang menyuguhkan ke gue itu hanya chatting-chattingan bagaimana kebohongan si Lisa lah, dan lain sebagainya. Padahal kalau di-compare, kalian pun punya juga sama seperti itu, gitu loh. Nah, gue nggak mau masalah ini melebar. Yang gue bahas di sini adalah skandal yang dilakukan oleh Lisa dan terduga Bapak Ridwan Kamil. Begitu. Nih, kalian mau tahu affair-nya ada dulu, apa langsung tes DNA dulu? Ujuk-ujuk tes DNA kan nggak mungkin. Pasti kan yang dibuktikan harus affair-nya dulu gitu loh. Dan gue yakin dengan apa yang gue katakan. Si Lisa tidak benar. Ridwan Kamil pun tidak benar kalau memang itu terjadi. Dan pasti simpati jatuh kepada posisi istri sah. Sudah pasti, tidak peduli bagaimana beliau. Kan begitu? Pakai akal dulu, jangan sembrono dalam menilai ya. Dibayar. Yang banyak duit kan mereka, bukan si Lisa. Lisa mana ada duitnya. Enak nih nyeruput kopi sambil nonton kedunguan wawancara dari Ayu Aulia. Jadi dia bilang, ngapain di abortion? Orang kita datang untuk USG. Niat hati hendak membela Bapak Ridwan Kamil, tapi statement blundernya malah justru memojokkan dan menceritakan 50% kronologi yang nyata dari skandal Lisa dan Akang Ridwan begitu. Gue akan tampilin videonya di akhir, tapi gue akan jelaskan dulu ke kalian di mana letak blundernya. Yang pertama, mereka bersikeras untuk menepis bahwasannya terjadi pertemuan dengan yang berapa hari nggak ngerti gue ya. Dan mereka berusaha untuk memperbaiki citra dari seorang Bapak Ridwan Kamil dan memojokkan seolah-olah Lisa ini adalah yang paling dakjal di antara yang lainnya. Padahal faktanya adalah si Ayu ini pun juga seorang yang tidak pantas berbicara berada di posisi istri sah. Ya, kenapa gue bilang seperti itu? Karena fakta yang telah gue dapatkan, dia ini adalah orang yang mendukung Lisa dan RK pada saat itu. Didukung oleh chatting-chattingan yang menyatakan tentang anak pejabat, benih pejabat. Dan dia mengeles bahwasannya dia bukanlah orang yang memperkenalkannya. Lalu seolah-olah dia adalah orang yang paling dipercaya oleh Ibu Cinta sebagai perpanjangan tangan dari istri sah. Logikanya, kalau misalnya tidak ada hubungan, untuk apa menemani USG? Untuk apa ada pembicaraan tentang abortion? Dan untuk apa Bapak Ridwan Kamil menunjuk jubir seperti si Ayu ini? Gue pikir dia mau konferensi pers itu untuk mempertajam situasi kebenaran. Ternyata malah ngeceritain aslinya. Gue berharapnya dia didampingi pengacaranya Bapak Ridwan Kamil. Ternyata sendiri. Ya kan? Terus nanya siapa lo sama orang. Kau itu DUNGU. Ya, dunggu. Coba kalian simpulkan permasalahan ini karena kita akan fokus untuk pertemuannya Lisa dan Bapak RK untuk tes DNA ya. Yang pasti saya percaya itu ada hubungan begitu. Ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Dan bagaimana ceritanya menggugurkan? Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang dia tunjuk. Bagaimana? Emang boleh di Indonesia menggugurkan? Nggak boleh. Emang ada pasalnya dong? Dugaan saya ya, yang didaur ulang. Karena kenapa sebenarnya ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya, semuanya ada. Mereka semua surat perjanjian dan lain-lain. Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan. Dan jadi menurut saya ini juga bukan tontonan publik yang baik. Dan kalau tadi Pak RK sendiri sedekat apa sih? Saya lebih dekat sama Ibu Cinta dibandingkan dengan Pak RK.
Oke Kak, ketika permasalahan ini bisa dibilang tuh muncul ya, apa namanya, jadi viral. Bu Cinta itu sedih, amat sangat sedih. Dan menurut aku, kok tega, kok bisa ngomong begitu. Kalau bisa tolong dia kasih bukti. Kasih bukti, jangan cuma ngomong-ngomong, semua orang juga bisa ngomong. Lidah tidak bertulang. Tolong bukti, by data. Karena saya punya data semua, kita selesaikan. Itu aja.